Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali untuk mata kuliah dasar-dasar manajemen gitu. Cuman saya ingin membawakan materi yang ke-14 gitu. Karena sebenarnya materi ke-15 itu cuma review aja gitu. Kebetulan saya juga agak salah tuh di learningnya ngasih apa materinya ya. Ini harusnya materi yang review, cuma saya kasih materi yang harusnya materi 9 yang tentang manajemen yang pernah kita bahas gitu. Tapi teman-teman tetap ngerjain aja yang di materinya sesuai dengan apa ada tugasnya dikerjakan aja. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai yang kemarin materi 14. Kalau orang materi 15 tadi saya bilang review, jadi review hanya rangkuman aja gitu ya dari yang pernah kita bahas. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai perkuliahan, sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Eh, ini pertemuan terakhir teman-teman ya. Pertemuan terakhir yang mungkin minggu depan kita sudah apa libur dulu ya, minggu tenang. Kemudian nanti kita akan apa bahas lagi. Kita kemudian akan menghadapi ujian UAS gitu ya. Nah, terasa ya teman-teman sudah satu semester di IBM gitu ya. Ya, kalau ada umur panjang kita bisa bertemu kembali di semester depan gitu ya. Ya, semoga Amin. semoga kita ada jodoh dan rezekinya ya. Baik, saya akan share screen ya. Baik teman-teman semua, kita akan membahas masalah ini. Masalah pengelolaan perubahan dan inovasi dalam organisasi. Terlihat teman-teman? Share screen dari saya. Terlihat ya? Terlihat, Pak. Terlihat, Ya, Pak. baik. Kita akan bicara mengenai ini. Terjadi perubahan dalam organisasi inovasi kaitannya. Kita lihat ya. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Bagaimana peran pemimpin dalam perubahan. Kemudian bagaimana definisi konsep perubahan organisasi. Lalu proses efektif perubahan organisasi. Kemudian bagaimana metode penanganan terhadap perubahan dan pengelolaan kreativitas inovasi. Kita lihat ya. Nah, bagaimana peran pemimpin dalam perubahan? Nah, dalam konteks pemimpin pastinya ya dalam membawa perubahan sangat diperlukan perannya gitu karena dia yang membawa gerbong organisasi keuangan itu dan peran dipimpin. Ibaratnya dia seorang masinis di kereta api. Dia akan membelokkan dan meluruskan sebuah kereta transport kereta api itu terserah masinisnya. Atau seperti halnya supir bis gitu ya. Yang tiba-tiba berhenti mendadak, harus berbelok segala macam, itu adalah peran pemimpin dalam organisasi. Sama halnya seperti peran supir atau masinis di dalam kendaraan gitu ya. Nah, pemimpin yang baik bisa membawa perubahan yang lebih baik bagi organisasinya. Ya, pemimpin yang cakap, pemimpin yang baik harus bisa melihat kalaupun terjadi perubahan yang memang harus lebih baik ketimbang sebelumnya itu. Nah, dalam prosesnya kepemimpinan merupakan pengejawantahan atau aplikasi dari peran pemimpin. Karena kan tadi kepemimpinan berarti kita bicara mengenai cara dia memimpin ya. Peran pemimpin dalam mempengaruhi orang untuk merubah budaya lama ke budaya baru. Gitu. Udah macam aktivitas. Tadi kaitan dengan perubahan. Bagaimana perubahan yang dibawa oleh seorang pemimpin itu bisa membawa perubahan yang lebih baik gitu ya. Kemudian bisa merubah budaya lama mungkin yang tadinya mungkin agak kurang efektif menjadi lebih efektif hingga organisasi menjadi lebih sukses gitu. Agar kepemimpinan berjalan efektif gitu ya. Seorang pemimpin harus bisa mendapatkan apa? Rasa hormat dan kepercayaan dari orang yang dipimpinnya, jadi dari anggotanya. Kalau misalkan dia tidak ada rasa hormat dari anggotanya, gitu, tidak ada kepercayaan, bagaimana dia bisa menjalankan roda organisasi dengan baik, gitu. Kalau misalkan apa kata-kata yang diucapkan itu kemudian tidak diikuti. Gitu. Nah, rasa hormat dan kepercayaan ini bisa diperoleh dengan perkataan dan perbuatan yang sama. Perkataan, ujung-ujungnya lagi balik kemana? Masalah komunikasi. Gitu. Komunikasi menjadi lebih penting dalam perubahan dalam organisasi, perkataan dan perbuatan sama pastinya. Kalau kita bicara perbuatan kan kita kaitkan dengan bahasa nonverbal juga sebenarnya ya. Gitu. Kalau kata-kata lisan kan bahasa verbal sebenarnya. Artinya perkataan dan perbuatan itu harus sama.
Hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar mampu membuat perubahan menjadi lebih baik. Apa? Harus mampu memiliki kredibilitas dan reputasi yang hebat. Kredibel, dia memang ahli di bidangnya. Kemudian dia punya reputasi, mungkin dia punya prestasi apa yang hebat gitu ya. Agar dia mampu memberikan inspirasi bagi anak buah yang dipimpinnya. Kemudian memberi motivasi kepada setiap orang lain gitu. Semakin tinggi tingkat tercapai perubahan oleh seorang pemimpin, maka semakin kuat kepemimpinan tersebut dan semakin tidak untuk melakukan organisasi. Nah, pemimpin juga bisa membangkitkan semangat perubahan dalam organisasi agar bisa lebih cepat, lebih berjuang segala macam. Dan itu kemudian dicontohkan. Jadi gini teman-teman, hal yang harus dicontohkan misalkan dalam kaitan teknologi. Sebelum anak buahnya menggunakan teknologi yang mungkin akan digunakan, pemimpin harus menggunakannya dulu, harus mencobanya dulu, harus ada experience-nya dulu, pengalamannya gitu. User experience UX harus ada EPT dulu. Bagaimana dia bisa menilai sebuah misalkan sebuah aplikasi atau sebuah sistem baik atau tidaknya kalau dia tidak mencobanya terlebih dahulu gitu. Ya. Jadi pemimpin harus bisa mencoba sebelum dia bisa merubah gitu ya. Lanjutnya pemimpin juga harus cerdas. Nih, harus pintar. Pintar dalam mengambil kesempatan gitu ya. Tidak hanya pintar membaca apa yang sedang tren, membaca apa atau memiliki strategi yang baik tentang organisasi yang dijalankannya, tapi juga cerdas dalam menggunakan kata-kata, mengambil hati orang yang dipimpinnya gitu. Atau mungkin kolega-koleganya gitu, atau mungkin kompetitornya gitu. Sehingga ini bisa memberikan dorongan positif buat organisasi. Pemimpin juga bisa memberikan inspirasi pada anak buahnya gitu ya dalam menghadapi perubahan. Kemudian berhenti berwacana berkepanjangan, harus ada pembuktian gitu. Dan mengajak setiap orang melakukan tindakan yang membantu organisasi. Jadi jangan istilahnya omong doang gitu ya. Enggak, tapi memang ada tindakan-tindakannya. Disesuaikan tadi, balik lagi tadi. Tidak ada perbedaan antara perkataan dan perbuatan. Nah, ini penting teman-teman ya dalam menjalankan organisasi agar pemimpin juga bisa menjalankan organisasi dengan baik. Nah, bagaimana tentang definisi dan konsep perubahan organisasi? Kita akan lihat ya. Perubahan organisasi berarti kita bicara mengenai pengembangan dalam proses perubahan sosial yang dicanangkan dan dibina. Satu hal yang melandasi terjadi perubahan adalah ketika misalkan sistem yang lama itu dirasakan sudah tidak efektif lagi, atau mungkin dengan keadaan sistem baru atau ada hal yang baru itu dirasa lebih berguna manfaatnya buat organisasi. Itu makanya kita terjadi perubahan. Tapi kalau misalkan kita hanya melihat di luar ada sebuah sistem gitu, tapi tidak membawa perubahan lebih buat kita, ya jangan digunakan. Karena pastikan perubahan yang ada harus membawa menjadi lebih baik. Gitu. Perubahan itu ada 3 hal, ya. Pertama, caranya berbeda. Ya. Harus caranya berbeda kalau berubah itu. Yang kedua, waktunya juga berbeda. Iya kan? Kita pakai sistem yang baru ya, waktu sekarang misalkan saya pakai Windows 10 gitu. Yang lalu saya pakai Windows 7. Ada perbedaan waktu misalnya. Karena saya menganggap Windows 10 lebih baik dibanding Windows 7. Misalnya kayak begitu. Jadi ada perbedaan caranya, perbedaan waktu, dan yang ketiga dalam lingkup sosial yang sama, artinya dalam organisasi yang sama. Itu perubahan. Harus melakukan 3 syaratnya ini gitu. Nah, dalam perubahan juga harus ada inovasi. Berarti inovasi harus menjadi lebih baik. Jadi inovasi tidak hanya mengenai tadi mengenai kita sistem segala macam, juga berinovasi dalam norma perilaku juga kayak begitu. Habit, kebiasaan-kebiasaan gitu. Itu juga ini. Ya contohnya kayak kemarin ya, kayak misalkan saat yang corona kemarin kan, kita membuat kebiasaan-kebiasaan baru, kerja di rumah, WFH gitu. Nah, faktor yang mempengaruhi perubahan organisasi akan mempengaruhi desain organisasi. Gitu. Jadi perubahan organisasi juga mempengaruhi bagaimana organisasi berjalan secara desainnya. Pasti faktor pengaruh ada faktor dari luar dan faktor dari dalam, eksternal dan internalnya. Nah, bagaimana pengembangan organisasi berdasarkan tadi untuk dapat berubah? Harus melihat dari perencanaan, penataan dan bimbingan dari organisasi. Yang pertama, pengembangan apa yang dilakukan? Mewujudkan perubahan dalam nilai-nilai.
teknologi fisik atau sosial. Nilai-nilai. Jadi masalah etika-etika yang ada. Mungkin kita melihat organisasi yang kita lakukan, oh ini cara etika agak kurang ya. Rasa penghormatan kepada senior mungkin agak kurang. Itu harus kita perbaharui lagi misalkan kalau kita rasa. Masalah teknologi fisik, kita harus pakai teknologi yang terbaru kan sekarang. Terutama mengenai teknologi komunikasi. Karena kalau kita nggak begitu, kita akan kalah dengan kompetitor yang lain. Dalam lingkup sosial juga kayak begitu. Apa mau lingkup sosial? Menetap link-link, memperbanyak link-link gitu. Ini zaman sekarang nih kayak begitu usaha ya. Perbanyak link, perbanyak teman, perbanyak rekanan gitu. Itu akan memantapkan kerja kita, memudahkan kerja kita apapun gitu. Yang kedua, menetapkan, mengembangkan, lindungi hubungan normatif dan pada pola tindakan yang baru. Yang normatif yang saat ini banyak digunakan orang gitu yang secara normalnya. Contohnya apa? Misalkan secara normatifnya kalau kita berkomunikasi pakai WhatsApp ya sudah pakai WhatsApp misalkan begitu. Ketika misalkan untuk teleconference misalkan saat ini ya kita pakai Zoom, Jimit ya kayak begitu. Normatifnya begitu. Kemudian pola tindakan yang baru. Pastikan pola tindakan yang baru ini tadi membawa kebaikan dan memang berguna buat organisasi kita. Punya dukungan dan melakukan lingkungan tersebut. Artinya sistem yang kita lakukan terbaru ini ada dukungan dari anak buah gitu, secara internal. Ini akan lebih jalan organisasi juga akan lebih terasa lebih enak gitu. Ada fase-fase dalam perubahan. Pertama menumbuhkan dulu. Berarti kalau menumbuhkan apa? Diberikan keyakinan oleh pemimpin. Kita harus berubah. Kenapa? Kalau kita nggak berubah, mungkin kita akan tertinggal. Berikan keyakinan kepada anak buah. Ini bentuk komunikasi apa? Istilahnya saya lupa. Bukan persuasif. Secara persuasif disampaikan kepada anak buah yang bisa mempengaruhi, menumbuhkan hingga semangat. Setelah menumbuhkan, melahirkan hubungan perubahan antara kelompok dan pelaku perubahan. Jadi secara konteks ketika sudah mulai ketika sudah menumbuhkan kebutuhan, ini habitnya berbeda. Mungkin kita caranya dalam bekerja lebih diatur lagi, biar lebih efektif kayak begitu. Jadi hubungan antara pemimpin dan anak buah juga berubah, antara tetap sama teman dalam organisasi juga berubah. Kemudian menganalisis persoalan pada kelompok sasaran. Jadi melihat lagi masalah-masalah apa sih yang terjadi di luar sana gitu yang harus kita berubah gitu. Ya contohnya sekarang gini ya. Kalau kita amati nih misalkan dalam hal transaksi keuangan perbankan gitu ya. Ini sudah mulai nih banyak ATM yang sudah tidak lagi menggunakan kartu dalam transaksi ininya gitu. Mereka menggunakan apa? Virtual account. Jadi kita pakai mobile banking itu, kita dapatkan kodenya, kemudian kita ke ATM. Di daerah saya sudah hampir semuanya begitu ya. Jadi ketika mengambil ada bacaannya tuh. ATM ini tidak menggunakan kartu. Gitu sudah ada bacaannya gitu. Jadi saya sudah kalau mau ngambil harus begitu gitu dengan token gitu. Karena tadi lihat ada banyak kejahatan kalau terutama di daerah sana suka ada gitu kartu-kartu yang nyelip atau ada yang kejahatan kayak itu. Itu untuk mengantisipasi itu persoalan. Kemudian yang keempat menetapkan tujuan perubahan pada kelompok sasaran. Jadi ketika kita sudah mulai berubah, kita harus tahu tujuannya berubah ini mau apa gitu. Jangan hanya berubah aja tapi kita nggak tahu masa berubahnya seperti apa. Kemudian laksanakan tindakan pada kelompok sasaran. Ketika kita sudah merasakan rasa perubahan sistemnya, kemudian kita lakukan tindakannya seperti apa perubahannya. Kemudian menstabilkan perubahan dan mencegah ketidakberlanjutan. Kemudian 7 mengakhiri hubungan antara perilaku perubahan dengan harapan kelompok dapat mengembangkan diri. Seorang pemimpin yang baik ketika ingin berubah, dia juga harus prepare, harus persiapan. Ketika misalkan dia punya rencana-rencana cadangan, ketika misalnya dia mau berubah, perubahan ini misalkan tidak maksud saya, ketika mau berubah kan kita punya target. Oh ini ternyata kita tidak bisa berubah dalam waktu cepat ya. Kenapa perlu waktu lama? Nah terus pemimpin harus punya rencana cadangannya. Apa yang harus dilakukannya? Agar apa? Hubungan antara pemimpin dengan ini tetap ada respect.
Jadi harapannya tetap mau berubah gitu ya. Tapi mungkin waktu yang direncanakan mungkin tidak baik. Contohnya begini, dulu ketika di perusahaan saya, ketika saya masih bekerja di Kompas itu ya, ada sistem baru yang mungkin sekarang sudah banyak digunakan perusahaan ya, KPI, Key Performance Indicator. Buat yang muda-muda, buat ukuran umur yang 40, 30-an, 20-an itu nggak masalah dengan sistem baru. Tapi yang umur 50-an ke atas, 50, ada yang beberapa hampir 60 itu agak kerepotan dengan teknologi terbaru gitu ya. Jadi mereka agak susah tuh mau bikin target segala macam. Itu yang kemudian harus dibuat bagaimana untuk ngasih orang-orang seperti ini gitu ya. Apa yang harus dilakukan gitu. Biar mereka juga bisa berjalan beriringan dengan yang lainnya, dengan perubahan-perubahan yang ada gitu. Ya kayak begitu. Sama misal di kita tuh kalau misalnya dulu di media cepat banget terjadi pergantian sistem-sistem, misalnya cara desain, cara edit segala macam gitu ya. Ini kemudian kalau buat orang-orang muda nggak masalah, mungkin cepat adaptasinya. Tapi buat orang-orang yang mungkin sudah usianya agak 50-an ke atas misalkan ya, itu memang agak perlu waktu gitu untuk mereka lebih memahami. Nah, kayak gitu ya. Proses efektif perubahan organisasi. Ada 3 pendekatan perubahan. Pertama, achieve approach, pendekatan penelitian tindakan. Jadi berdasarkan pada masa ini terdiagnosa, kebutuhan untuk berubah. Jadi perubahan yang penuh arti kombinasi dan dari orientasi tindakan, perubahan perilaku tindakan. Jadi ketika misalkan akan melakukan tindakan perubahan, itu memang semuanya ada riset dulunya, ada penelitian dulu. Jadi tidak tiba-tiba berubah mengikut tren yang ada, enggak. Penelitian dulu, misalkan ini sesuai enggak dengan organisasi kita gitu. Bedakan seperti itu. Kalau sudah ini ya mau nggak mau kita harus berubah gitu. Tapi tadi sesuaikan dulu dengan organisasi kita, jangan sampai kita ikut-ikutan berubah tapi ternyata tidak mau membawa manfaat buat organisasi kita gitu ya. Kedua apa nih? Apresiatif inquiry approach, pendekatan apresiatif inquiry. Apa nih? Proses perubahan organisasi yang menggunakan perhatian grup dari masalah sendiri dan memfokus peserta pada potensi kelompok dan aliran positif lainnya. Jadi mencari kekuatan kemampuan organisasi. Lalu menggunakan konsep tersebut untuk sukses dan menjadi kenal selanjutnya. Dengan kata lain, menegakkan pada pembangunan kekuatan dari usaha untuk memperbaiki kelemahan yang ada. Ini yang kemudian kita kenal sebelumnya dengan istilah SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Kalau dari internalnya kita lihat ada tadi strength, kekuatan, weakness-nya, kelemahan. Kita melihat itu, kekuatan dan kelemahan kita seperti apa. Kalau ada kelemahannya kita perbaiki, kekuatannya kemudian yang kita manfaatkan untuk kemajuan organisasi. Apa tadi? Strength, weakness, opportunity, kesempatannya kita lihat seperti apa. Kesempatan di luar, itu agar kita, ini kesempatan memang harus kita lakukan. Yang terakhir, threat, ancamannya seperti apa? Ancaman, tantangan yang ada ketika kita melaksanakan hal-hal yang baru ini ke depannya gitu. Karena gini teman-teman, ada hal yang masalah perubahan ya, ada hal yang kita harus berubah gitu ya. Karena kalau kita nggak berubah ya kita yang akan tertinggal gitu. Masalahnya tinggal kita siap atau enggaknya gitu. Karena kalau kita nggak berubah, orang yang sudah berubah kita yang akan tertinggal, dan kita yang mungkin apalagi zaman sekarang ya, konsumen itu cepat sekali berubah ya. Kalau kita bicara konsumen, kalau kita menjual produk, jasa atau layanan, cepat sekali berubah. Dia akan terus mencari yang lebih baik. Iya. Yang ketiga, pendidikan struktur belajar paralel. Apa nih? Pengaturan dengan partisipasi aktif sangat tinggi meliputi orang yang punya level organisasi yang mengikuti. Struktur sosial dikembangkan sejak dinyataki formal tujuan untuk pembelajaran. Organisasi peserta ideal harus belajar paralel, bebas dari bahasa organisasi dan lebih tinggi, sehingga mereka memecahkan masalah organisasi dengan efektif. Gini, ada memang nih teman-teman, berubah, kan kita kalau berubah itu melihat apa yang di lapangan, kemudian kita kondisikan, kita musyawarahkan, kita obrolkan kan ya, dengan level yang lebih tinggi gitu ya. Biasa gitu secara organisasi. Jadi kemudian lapangan baru kita ini. Nah, ada hal-hal yang ini kebanyakan saya pernah mengamati di beberapa perusahaan, ya perusahaan kayak negeri gitulah, BUMN gitu ya. Jadi mereka hierarkinya begitu panjang gitu. Ketika mereka ada perubahan, mereka memang siap berubah, tapi prosesnya panjang. Ketika prosesnya panjang misalkan,
ketika dia bisa berubah, bikin start segala macam, baru setahun kemudian dilaksanakan. Nah, begitu setahun kemudian dilaksanakan, yang tadi dia buat ternyata sudah berubah lagi sistemnya. Yang lain sudah banyak tidak menggunakan lagi. Karena jadi dia ketinggalan lagi satu langkah. Itu kadang-kadang banyak karena masalah jenjang. Nah, itu kemudian yang lebih saya lihat ada beberapa bank swasta nih ya. Dia buat dua sistem masalah paralel ini ya dalam struktur organisasi. Ada yang memang tetap seperti ini, ada juga yang sistemnya cepat tanggap. Jadi begitu ada perubahan, dia sudah berubah. Gitu. Saya lihat di beberapa perbankan ada yang misalkan di daerah-daerah tertentu, misalkan bank si A, oh ternyata ini adalah orang-orang yang sangat sibuk, gitu. Artinya mereka tidak bisa hadir ketika bikin bikin rekening baru atau misalkan customer service baru. Oke, kita bikin aja tempat yang mereka bisa kapanpun mereka bisa mengadukan permasalahan perbankannya, gitu. Jadi tidak harus ada orangnya, gitu. Karena mereka orang-orangnya gitu. Jadi disesuaikan dengan keadaannya secara cepat. Gitu. Biar tidak kita. Jadi inti perubahan adalah bagaimana kita menyesuaikan dengan kebutuhan customer kita, klien kita, itu akan lebih utama. Yang metode bagian keempat adalah metode penanganan terhadap perubahan dan pengelolaan kreativitas inovasi. Ada 6 pendekatan dalam menangani penolakan terhadap perubahan. Nah, ini yang dapat dilakukan. Jadi ini kalau tadi saya bicara mengenai pendukungan terjadi perubahan, ini ada penolakan gitu. Apa nih? Pendidikan dan komunikasi memberikan penjelasan tentang kebutuhan perubahan logika pada individu dan organisasi. Pendidikan ini dimana bila ada informasi yang tidak tepat serta kekurangan analisanya. Dalam perubahan memang kita perlu benar-benar melihat ini kaitannya dengan organisasi. Jadi secara keilmuannya seperti apa gitu disampaikannya. Kalau misalnya tadi saya bilang tidak sesuai dengan kita, ya sudah, jangan digunakan gitu. Tapi kalau kita sudah misalkan ini bisa digunakan, ya sudah, kita berikan penjelasan dengan baik. Ada halnya juga kalau misalnya tidak baik, tapi kemudian gini, ada kalanya gini dalam organisasi misalkan ya. Jadi gimana ya, di anak buahnya ingin berubah gitu ya. Tapi si pimpinan melihat ini belum saatnya kita berubah karena kekuatan organisasi kita masih belum cukup misalkan. Nah, seorang pemimpin harus bisa memberikan komunikasi yang baik pada anak buahnya, memberikan penjelasan yang tepat gitu. Jangan sampai salah gitu. Jangan sampai anak buah menganggap wah pemimpin kita nggak ini nih, nggak up to date terhadap perubahan yang ada. Bukan seperti itu. Karena kayak dikaitkan lagi dengan kebutuhan organisasi. Partisipasi dan penyertaan, meminta atau mungkin sertakan anggota organisasi untuk membantu mendesain perubahan. Bila tidak mempunyai informasi yang cukup untuk dari perubahan, bisa menolak terjadinya perubahan. Pastikan bahwa ketika terjadi perubahan itu siap gitu ya. Untuk anak buahnya dipersiapkan untuk menjadi perubahan, mendesain perubahan gitu. Kalau tidak ya jangan dulu berubah. Tadi saya bilang, ketika misalkan ada organisasi kita, misal kaitan dengan teknologi, wah ternyata anggota kita umurnya sudah 50 tahun ke atas misalkan. Yang kalau sama teknologi agak kurang misalkan. Nah ini agak perlu hati-hati terhadap perubahan. Kalau dia berkaitan dengan teknologi. Kan mungkin kalau sih jangan berubah dulu gitu, karena akan mengganggu ritme organisasi nanti atau perusahaan. Ketika diterapkan teknologi terbaru, tapi mereka masih gagap, nah ini ya hati-hati gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau berubah, pastikan kesiapan dari orang-orang yang ada di dalamnya. Fasilitas dan dukungan, nah ini penting. Ya kalau kita mau berubah kan pasti kita ada beberapa hal yang ada masalah pelatihan gitu ya, kemudian dukungan emosional segala macam. Kadang-kadang gini teman-teman, walaupun kadang misalkan sudah dibikin fasilitas mendukung segala macam, tapi kadang-kadang orang hal yang susah adalah ketika merubah kebiasaan, merubah habit gitu. Nah, kemudian itu yang kemudian harus pelan-pelan diberikan gitu. Misalkan apa? Kita terbiasa menggunakan teknologi A untuk dalam pekerjaan kita, tiba-tiba kita berubah ke teknologi B yang sebenarnya kalau kita jalankan, kalau kita mengerti kan lebih simpel gitu. Tapi karena kita sudah terbiasa dengan BA gitu yang sudah bertahun-tahun kita ini, kemudian ke B susah gitu ya ininya. Karena sudah menjadi kebiasaan kita gitu. Yang ini yang di A ini kita sudah tahu tuh seluruh tapi yang B kita seperti masih meraba-raba gitu. Sedangkan dari pemimpin menyuruh kita pakai sistem yang B karena lebih kekinian misalkan. Nah, ini hati-hati gitu.
Kalau misalkan nanti bisa mengganggu organisasi ya pakai yang A dulu aja dulu. Kita penting berjalan dulu organisasi. Sambil belajar yang B misalnya, jangan langsung memaksakan. Walaupun sudah diberikan fasilitas dan dukungan yang memadai misalnya. Yang keempat, negosiasi dalam persetujuan. Nah, ini teman-teman penting ya. Ketika perubahan ini kemudian apa ya bisa membawa hal yang baik ya pastinya nggak ini. Tapi kalau misalkan kira-kira perubahan itu akan bawa misalkan akibatnya PHK besar-besar kan ada beberapa kayak gitu. Dulu saya pernah ngalamin gitu ya, mengalami ketika ada jadi dulu perusahaan saya sudah ada tenaga karyawan tetapnya, ada karyawan kontrak, ada karyawan research gitu jadi kontrak itu yang kontrak perusahaan gitu ya. Ada juga yang tenaga saya lupa tenaga yang dari luar yang pekerjaan di situ juga, tapi digajinya bukan sama perusahaan tapi digaji oleh yayasan gitu ya. Perusahaan jadi ada 3 gitu tenaga lepas itu. Nah, pada satu waktu, jadi yang tenaga lepas ini dengan kontrak ini tiba-tiba diputuskan, gitu ya. Kemudian semuanya menjadi tanggung jawab dari karyawan tetap wartawan. Wah ini waktu itu kita merasa bebannya wah ini berat gitu ya. Kita waktu itu menolak gitu, menolak terhadap karena yang harusnya tanggung jawab kita satu menjadi 3 gitu ya. Sempat ke HRD segala macam, tapi akhirnya ya beberapa negosiasi sempat ada beberapa yang berhasil, tapi beberapa juga akhirnya ya sudah kalah kita. Karena memang ternyata perusahaan sudah tidak mampu lagi membayar ini lagi. Jadi hanya bisa membayar karyawan tetapnya. Ya sudah kita tinggal akhirnya kerja yang dilaksanakan ya biaya yang biasa sedang 1 lebih maksimal kita 3 jadi harus membagi-bagi gitu. Nah nih gitu ya. Harus ada negosiasi dan persetujuan sebenarnya. Manipulasi dan pemilihan menjadi anggota. Nah ini teman-teman penting. Jadi ketika mengambil sebuah perubahan, kita harus bisa memilih orang-orang yang tepat gitu ya. Nggak apa-apa. Kan memang kalau bisa jadi pemimpin gitu ya, tidak harus selalu bisa semuanya. Dia bisa memilih orang, meng-hire dari luar yang bisa membawa sistem baru ini ke dalam lingkungan perusahaan, yang bisa mengajarkan misalkan. Itu kan menjadi lebih baik ketimbang si pemimpinnya yang pura-pura bisa tapi kemudian dia ketika ada masalah dia susah gitu. Mending pemimpin fair aja mengambil hire dari orang lain yang maksudnya teknologi terbaru kemudian dipekerjakan di situ dulu gitu. Mengajari dulu kita semua gitu. Kemudian yang keenam, penolakan juga masa terang-terangan gitu. Jadi kalau misalkan menakutkan yang kehilangan pekerjaan, kemudian ini kadang-kadang yang nggak bisa juga kalau kita nggak mau berubah misalkan takut-takuti gitu di PHK segala macam. Nah ini hati-hati teman-teman ya. Ini kita bisa menolak. Mengelola kreatif dan inovasi. Ya pastinya kalau dalam perubahan itu ada kreativitas kita yang berperan, inovasi kita yang penting gitu. Kreativitas menghasilkan ide baru. Inovasi kan ide yang sudah lama, kemudian kita perbaiki lagi menjadi lebih bermanfaat kan. Gitu. Berpikirnya juga harus berpikir tidak satu, tapi berpikirnya banyak hal A, B, C, D gitu. Jadi berpikir alternatif gitu ya. Sudah. Baik teman-teman, ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya buka pertanyaan, teman-teman silakan dibuka dulu kameranya sebagai bukti perkuliahan kita. Dengan teman-teman yang bisa dibuka kameranya. Oke, ada Sipa, ada Lutfi, ada Musiman. Yang lainnya? Ya, oke, yang lainnya? Oke. Sudah saya ambil ya? Sudah semua? Oke, saya ambil ya. Oke, Valdis juga sudah. Baik, saya ambil ya. 1, senyum. 2, 3. Senyum. Saya save dulu ya. Saya ambil sekali lagi teman-teman. Senyum lagi. 1, 2, 3. Oke, save ya.
Baik teman-teman, ada yang mau tanyakan nggak dari materi kita pada sore hari ini? Oh ya, puas materinya dari materi 9 sampai materi yang ke-14 ya, itunya. Yang tadi saya terakhir itu. Seperti biasa kalau saya hanya 5 soal isai gitu ya. Jadi teman-teman tinggal dikerjakan aja. Dan kemudian ketika saya membuat soal apa ya, saya runut gitu. Misalkan soal nomor 1 ya mungkin materi 9 gitu ya. Nomor 2 mungkin materi 10 misalnya. Jadi saya tidak mungkin misalkan soal nomor 1 itu di materi yang ke-14 gitu enggak gitu ya. Jadi betul. Jadi teman-teman biar lebih mudah aja gitu ya. Ada hal-hal yang butuh analisis, juga ada hal-hal apa yang butuh penjelasannya. Jadi teman-teman diperhatikan saja nanti soalnya sudah saya buat, hanya memang belum saya upload saja di e-learningnya IBM. Oke, teman-teman yang mau tanyakan dari kita pertemuan pada hari ini? Saya ada Pak, pertanyaan Pak. Ya, silakan Mas Imam, gimana? Kalau sebagai seorang pemimpin itu Pak, kalau ingin menyongsong perubahan yang ada, itu meningkatkan skill karyawannya untuk menyambut perubahan atau mencari karyawan baru Pak, sebaiknya. Gini, kalau misalkan apa ya, saya sih akan lebih memilih meningkatkan kemampuan karyawan yang lama, karena dia sudah teruji loyalitasnya kepada kita, gitu. Ya, lebih baik diikut sertakan dalam kursus-kursus segala macam keterampilan, karena dia akan balik ke kita, gitu. Karena kalau karyawan-karyawan baru mungkin ya, bisa saja dia loyalitasnya belum teruji, gitu. Jadi kadang-kadang karyawan baru punya kemampuan, ini saya karena pengalaman aja ya. Ada beberapa karyawan baru yang punya pengalaman, ternyata bagus sih, tapi dia hanya bertahan setahun 2 tahun, kemudian pergi lagi gitu ya. Cuma memang gini pertimbangannya. Kalau karyawan lama pastikan juga usianya tadi ya, kalau kita berbicara usia yang memang adaptif terhadap perubahan yang ada gitu. Saya tidak menyalahkan perusahaan, kita kan misalkan dia mendatangkan karyawan baru karena karyawan lama misalkan usianya sudah, wah ini kalau diberikan hal yang baru lagi, ini agak susah mungkin beradaptasi, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya ketika karyawan di lawannya di situ masih ada usia-usia yang produktif, 30-an, 40-an, saya pikir masih bisa diikuti dalam pelatihan-pelatihan segala macam gitu ya. Tapi kalau misalkan memang kebanyakan itu ya nggak apa-apa, ngambil karyawan baru. Kalau misalnya saya sih lebih gitu. Kalau di antara pilihan antara milih karyawan baru atau karyawan yang lama atau menikah itu, saya akan lebih memilih karyawan lama yang kita lebih aktifkan lagi gitu, lebih ini. Karena pengalaman saya di lapangan seperti itu gitu ya. Karena tadi tidak sudah terjadi loyalitas dan sudah tahu bagaimana karakter perusahaan, bagaimana sudah tahu karakter organisasi gitu. Nah, kalau yang ada karyawan baru ya gitu ya, kalau pintar gitu kadang kebanyakan hit and run aja gitu. Datang. Ada yang lebih baik, pulang lebih baik, dia keluar gitu. Karena rasa memilikinya kadang-kadang yang masih belum gitu. Itu sih Mas Imam saya jawabannya. Baik Pak, terima kasih Pak. Misna mau nanya Pak. Ya silakan Misna. Tadi materi yang Bapak jelaskan itu kan definisi dan konsep perubahan organisasi. Saya mau nanya yang poin ke-7 Pak. Poin ke-7 itu mengakhiri hubungan antara pelaku perubahan dengan harapan kelompok sasaran dapat mengembangkan diri. Ini maksudnya kita tuh harus mengakhiri komitmen kita atau jaringan kita, koneksi kita ya Pak, sama bawahan atau misalkan kita kerjanya di suatu instansi pelayanan. Iya, ini maksudnya gini. Mengakhiri hubungan antara pelaku perubahan dengan harapan kelompok sasaran dapat mengembangkan diri. Iya. Gini, dalam organisasi kan gitu ya. Jadi kita ada orang-orang yang memang kita harapkan mau berubah menjadi dalam hal pelayanan misalkan gitu ya. Tapi ternyata mereka tidak mampu. Sebenarnya ada dua hal gitu. Ada salah satu keinginan dari pemimpin terhadap anak buahnya, dia ingin mengembangkan diri, apa maksudnya dia pemimpinnya berharap si anak buahnya ini bisa mengembangkan diri dalam adaptasi dari perubahan yang ada gitu, hingga dia bisa berkembang lebih lanjut gitu. Tapi ternyata tidak didapatkan gitu ya. Nah kalau dia tidak dapat ya sudah, mungkin bisa mengakhiri
itunya hubungannya ya, mungkin bisa dipindah jabatan segala macam. Atau yang kedua, gitu ya, si anak buahnya ini terlalu pintar buat perusahaan gitu. Dia punya konsep-konsepnya itu yang kemudian tapi tidak terwadahi di situ gitu. Kemudian dia mencari mengembangkan diri di tempat luar yang mungkin dia merasa, oh saya lebih bisa berkembang di tempat lain, kayak begitu. Jadi, bisa dua sisi gitu kita melihatnya masa ini. Kayak misalkan jadi karyawan biasa diangkat jadi manajer, jadi tanggung jawab dia sebagai karyawan itu dilepas ya Pak? Ya iya pasti kayak begitu. Kan beda antara karyawan biasa dengan manajer. Manajer kan harus bisa memimpin, harus bisa mengelola orang lain. Iya, gitu. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman? Saya Pak. Ya, silakan. Sebetulnya manajemen itu membutuhkan karyawan yang penurut atau karyawan yang cerdas sih Pak? Kalau saya bicara lebih karyawan yang mau bekerja. Ya maksud saya kalau pilihannya penurut atau yang cerdas. Yang mau bekerja gitu, yang artinya kalau penurut kan ya kalau kita bicara penurut loyalis memang kita perlu gitu ya. Tapi satu sisi lagi juga ya yang penurut yang loyalis ini juga harus bisa mengembangkan dirinya juga gitu. Jangan di situ-situ aja dia nggak akan bisa berkembang gitu, baik dirinya maupun perusahaannya gitu. Kecerdas, kalau cuma cerdas aja sih nggak cukup ya. Harus bisa berpikir kreatif, harus bisa mengembangkan diri gitu. Itu yang utama sebenarnya. Ya sebenarnya kalau kita butuhnya ya kayak sebenarnya kalau kita bicara perusahaan ya kita butuhnya orang-orang yang penurut tapi cerdas, kreatif gitu ya. Maunya kita begitu ya. Tapi kalau disuruh antara milih yang penurut atau yang tadi mungkin saya lebih senang menyebutnya yang loyal gitu terhadap perusahaan atau terhadap orang yang cerdas kreatif. Saya akan lebih kalau di antara pilihannya dua itu gitu, yang cerdas kreatif atau tetap orang yang loyal, saya akan memilih orang yang loyal kepada perusahaan gitu. Karena banyak saya kan saya udah banyak gitu ya. Mungkin Mas Iman juga sudah bekerja sudah lama gitu ya. Mungkin setara dengan saya. Itu banyak ketika di perusahaan orang-orang yang cerdas yang bisa mengembangkan diri segala macam tadi karena dia merasa banyak itu sudah merasa tidak merasa ada tantangannya lagi di sini, dia mencari tantangan di pihak lain gitu. Tapi kalau yang loyal memang dia ada sesuatu hal yang ingin dia capai di sini gitu ya. Kayak gitu sih Mas Iman.